Nah, pukullah mereka. Nah, nanti kita jelaskan apa maksudnya. Pukullah mereka jika tidak sholat di usia 10 tahun. Jadi 3 tahun itu merintah aja. Perintah aja, sholat, nggak sholat, sholat, nggak sholat, biarin. Tapi begitu umur 10 tahun nggak sholat, baru diberi hukuman. Itu maksudnya. Begitu caranya. Serta pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, pisahkan lebih bagus di umur 7 proses ke 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Nama ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kita sekarang sudah tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah. Berarti 11 hari lagi insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa berpuasa bersama-sama, sholat tarawih berjamaah, dan nantinya berhari raya Idul Fitri bersama juga. Selawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya. Dan marilah kita awali kajian kita tentang 40 hadis tarbiyatul aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khwaithon dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Bapak Ibu sekalian, hadis 14 ini adalah berjudul perintah kepada anak untuk sholat di usia 7 tahun dan disyariatkan mendidik mereka. Ya, nanti kita cari rahasianya kenapa kok angkanya 7. Mungkin kalau kita kaitkan jumlah hari dalam satu pekan itu 7. Tawaf mengelilingi Ka'bah juga jumlahnya 7. Sa'i juga 7. Melempar jumrah juga kelipatan 7, 21. Dan Ashabul Kahfi juga 7 pemudanya. Apalagi yang 7? Hah? Oh iya betul. Inilah dunia persepak bolaan ini. Tidak hanya hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi nomor punggung pun juga. Masya Allah. Mari kita awali bacaan hadis ini. Saya mulai dulu, baru Bapak Ibu tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Shu'aibin. Ya, jadi kalau
ain mim ro ada wawunya itu amrin. Tapi kalau tanpa wawu belakangnya itu Umar. Ya, Amr dan Umar. Walaupun hurufnya sama tapi beda bacanya. Untung untuk diberi harokat. Kalau tidak diberi harokat, maka orang hanya bisa membedakan ada wawunya atau tidak, ya. Memang hadis itu aslinya tidak berharokat. Al-Quran juga aslinya tidak berharokat. Memang sulit kalau huruf Arab itu tidak berharokat. Tapi lebih sulit lagi kalau harokat tanpa huruf. Ya, paham maksudnya? Nah, kalau tidak paham dua-duanya juga tidak apa-apa. An Abri bin Syuaibin. Jadi Amri ibni Syuaibin. Mari. An Amri ibni an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, rawahu Abu Dawud. Ini riwayatnya Abu Dawud di kitabnya nomor 495. Ya. Ada keterangan wa dha'afahu Dzahabi wa hasannahu An-Nawawi wa sahhahahu Ibnul Mulqin wa Albani wa isnaduhu hasan. Artinya didhaifkan oleh Imam Az-Zahabi dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Ibnul Mulqin dan Albani, dan sanadnya adalah hasan. Ya, besok-besok kita belajar tentang hadis. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah bersabda, perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Ya, jadi kalau di bawah 7 tahun itu masih baru dilatih atau diberi contoh atau digendong atau dituntut. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, maka perintah harus turun. Maka kalau pas memperingati kelahiran anak tasyakuran umur 7, sampaikan di umur 7 itu, nak, kamu sudah umur 7 sekarang. Nabi memerintahkan anak-anaknya untuk sholat. Maka bapak dan ibu merintahkan kamu untuk sholat. Nah, jadi turunnya perintah itu umur 7. Berarti hitung nanti anak-anak kita ini, cucu-cucu kita itu. Ingatkan kepada semuanya, keponakan-keponakan tuh ya. Nah, pukullah mereka. Nah, nanti kita jelaskan apa maksudnya. Pukullah mereka jika tidak sholat di usia 10 tahun. Jadi 3 tahun itu merintah aja. Perintah aja, sholat nggak sholat, sholat nggak sholat, biarin. Tapi begitu umur 10 tahun nggak sholat, baru diberi hukuman. Itu maksud. Pukul itu artinya bukan berarti mukul dalam arti kekerasan, tapi pukul dalam arti Nabi kalau memukul itu pakai sorban, pakai kain, bukan pakai tongkat. Gimana kalau pakai
sorban. Coba nah gitu kan. Seperti orang mukul pakai sapu tangan. Tapi bukan disebutkan gitu, kok diselepet begitu kan ya. Kalau selepet itu siapa namanya? Anda itu dulu itu ya. Calon presiden itu suka nyelepet ya. Sarungnya itu diputer-puter, nah sakit kalau itu. Kalau Nabi sorban Nabi dipukulkan. Nah, jadi gitu caranya. Serta pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, pisahkan lebih bagus di umur 7 proses ke 10. Diberitahu tuh nanti. Waduh Pak, gitu kan Ustadz ini nambahi biaya. Kan kita sekarang zamannya efisiensi. Ya, bagilah laki-laki ini kamarnya ini, perempuan kamarnya ini. Atau kalau laki-laki sama laki-laki, kasihlah yang tempat tidur bersusun. Bersusun yang bawah itu boleh, bersusun yang di atas boleh. Berjajar boleh. Yang penting pisah. Inilah pendidikan anti LGBT. Mulai kecil. Waktu bayi aja kita ranjangnya sendiri-sendiri. Kenapa begitu besar lalu kemudian keruntelan? Di PKIA itu kan, di rumah sakit bersalin itu semua sendiri itu. Nggak ada bayi dijajar kabeh. Ya kan? Pasti satu box. Padahal itu bayi. Nah, jadi yang besar-besar gini kasih aja box, nggak apa-apa itu. Satu box sendiri ya. Biar tidak kemana-kemana. Karena dicampur-campur inilah Bapak Ibu, kadang-kadang kemudian anak-anak itu tidak mengerti. Ya. Nah, faedah hadis yang pertama, anak diperintahkan untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Jadi umur ini nanti secara psikologis akan diterangkan. Sebenarnya apa yang terjadi anak-anak itu di usia 7 tahun. Usia 7 tahun itulah kemudian dipakai standar untuk anak kelas 1 SD. Kalau 10 tahun berarti anak itu kelas 3 atau kelas 4. Kurang lebih. Nah, 3 tahun itu dalam proses untuk sosialisasi. Supaya perintah itu ada waktunya untuk eksekusi. Dia itu kalau tidak sholat baru dihukum. Jangan perintah belum turun, hukuman sudah diberlakukan. Dipukul lah anaknya itu. Nih katanya Nabi suruh mukul nih. Nggak taunya dia masih umur 7 tahun sudah dipukul. Ya. Jadi kesalahan orang tua ketika menghukum anak itu tidak sholat. Satu, sudah umurnya tidak dilihat. Yang kedua, hukumannya berat. Akhirnya terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, inilah pentingnya. Apalagi masih balita. Kalau Nabi ngajak Hasan dan Husain cucunya itu, sampai Nabi sujudnya lama, itu hadisnya yang kemarin yang saya jelaskan itu karena dia main kuda-kudaan di punggung Nabi. Berarti boleh mengajak anak atau mengajak cucu atau mengajak siapapun dia ketika jadi imam dan main kuda-kudaan di atasnya. Gitu ya. Tapi jangan direncanakan. Nanti Bapak ijak kamu ke sana ke masjid, kamu main kuda-kudaan ya gitu. Nggak begitu maksudnya. Bukan direncanakan itu Hasan dan Husain itu. Hasan dan Husain itu karena masih anak-anak jadi bermain. Dia bermain di punggung Nabi karena dia tidak mengerti. Nanti lama-lama kan dia akan mengerti. Karena itu proses pendidikan. Tarbiyatul aulad itu termasuk pendidikan dalam masjid. Mereka nanti akan mengerti lama-kelamaan. Oh ternyata anak-anak semua itu tidak ada itu yang main kuda-kudaan di atas punggung bapaknya. Berarti aku harus ikut sholat bersama bapakku.
Nah, jadi anak itu akan bisa melihat, akan bisa mendengar, akan bisa mengamati, ya, dengan panca inderanya yang Allah ciptakan. Dan Allah akan berikan hidayah kepada anak itu. Gitu ya. Anak boleh dipukul ketika tidak sholat apabila usianya 10. Ini juga berlaku maksudnya untuk pendidikan. Bahwa salah satu pendidikan itu untuk menanamkan anak itu reward and punishment, itu sebenarnya di dalam teori pendidikan itu dari persoalan ajrun wa ithmun. Ajrun itu artinya pahala. Jadi anak kita nanti kita kasih pahala. Beritahu, nah kalau kamu sholat, kamu dapat pahala. Kamu udah dapat pahala sendiri loh. Makanya di umur 10 itu kalau bisa anak kita juga dikhitan. Kenapa? Karena ketika dia perintah sholat tadi, kalau dia misalnya umur 7 masih takut, diproses kemudian, nah kamu sekarang umur 8 loh ya. Nanti tahun depan kamu udah umur 9. Nah nanti umur 10 kamu udah diperintahkan sholat, kamu udah dapat pahala dan dosa. Dalilnya inilah umur 10 itu mendapatkan pahala dan dosa menurut dia sendiri. Apa yang dia amalkan, kalau dia berbuat baik maka dia dapatkan pahalanya. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, itu berarti dia dapat dosa. Itu maksudnya. Kalau sebelumnya dia tidak dapat buku rapot sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ayat itu salah satunya adalah dijelaskan oleh hadis ini dalam kaitannya dengan pahala dan dosa. Tapi beri penjelasan dulu yang penting. Nah, bapak ibunya ini nggak jelas-jelasin langsung main pukul. Udah sholat ya? Tua. Wah. Nah, gitu ya. Dan khitan itu kaitannya dengan toharoh. Kaitannya dengan istinja. Bersuci dan membersihkan najis dan kotoran yang ada di badan. Dan bagaimana caranya berwudu dan mandi besar. Lebih-lebih lagi kalau anak itu sudah mulai bermimpi, mimpinya mimpi basah. Mimpi basah itu yang membuat kasurnya lalu harus dijemur. Itu tandanya. Kalau perempuan ditandai dengan darah, berarti itulah mulai tandanya dia balik. Balik itu dari kata balagha yang artinya umurnya sudah sampai. Sampai pada ini tadi. Turunnya perintah, turunnya larangan, datangnya pahala, dan juga diterimanya dosa. Sejak umur 10 itulah anak itu mendapat rapotnya sendiri-sendiri. Nah, bulan Sya'ban itu salah satu keutamaannya adalah yurfa'u amalus salihin. Jadi di tanggal 15 pertengahan kemarin itu, hari Jumat, itu disetorkan amalannya itu kepada Allah dari Sya'ban setahun yang lalu sampai Sya'ban tahun ini. Itu loh ya. Rapot tahunannya itu loh ditunjukkan kepada Allah. Rapot kita ini kan macam-macam. Ada yang harian, ada yang 1 pekan sekali, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, kalau yang harian itu setiap maghrib. Maghrib ini kan sudah beda tanggal kan? Sebelum maghrib tanggal berapa? 16. Setelah maghrib tanggal berapa? 17. Nanti akhir Sya'ban, sebelum maghrib Sya'ban, sesudah maghrib Ramadan. Nah, insya Allah menurut hisab tanggal 28 Februari kita sudah mendirikan sholat tarawih.
Insya Allah. Di kalender itu, yang saya beri itu, nanti bisa dilihat. Tapi mungkin bisa saja ada perbedaan jika nanti dengan ru'yah yang mungkin mereka menggenapkan menjadi 3. Nah, yang ketiga adalah dari hadis ini memotivasi atau at-targhib dalam bahasa Arab lebih didahulukan daripada at-tarhib. Beda ya, at-targhib wa tarhib. Mengancam, di ancaman yang jatuh pada dosa. Kalau motivasi jatuh nanti berpahala. Karena itu pendidik tidak boleh memukul anak-anaknya, kecuali jika mereka tidak mau menerima nasihat. Nah, jadi dorobanya itu dicontohkan Nabi dengan kain sorban, bukan dengan kayu atau dengan tongkat, ya. Nah, atau dengan tangannya. Apalagi kalau sampai menampar muka, la tadribil wajah. Jangan sampai engkau menampar wajah istrimu, suamimu, atau anakmu. Jadi harus diprioritaskan motivasinya dulu. Sama dengan ini, kita pakai kue biar termotivasi, kita pakai minum biar mereka senang, pakai hadiah. Kalau perlu, nak, kalau kamu nanti bisa sholat di umur 7, nak, bapak belikan sarung. Yang perempuan bapak belikan mukena. Nah, tapi kan anak kita nggak bisa disamakan umur 7 semuanya keberaniannya sama. Ada yang kadang umur 3 tahun, ada yang bayi pun ada itu. Bayi kalau yang nggak berani itu ibunya. Aduh, jangan, Kak mentolo. Tapi dokter Satra, saya punya teman baik haji, itu dokter Satra, itu bayi-bayi dibawa ke rumahnya. Dan saya pernah waktu itu ngisi di Gresik, semua datang. Depannya itu ada ember besar-besar yang untuk penampungan, yang 1 meteran itu loh. Tak pikir ada apa. Di Gresik itu kebiasaan karena punya tambak rata-rata, ember yang jadi senjata. Karena kan untuk panen, untuk nebar benihnya, gitu kan. Fungsional. Ternyata itu acara namanya akikah, umur 7 hari bener. Diberi nama, potong rambut, kemudian diberi nih sedekahnya. Ternyata pulangnya itu isinya itu sembako di dalamnya tadi. Besoknya datang tukang calak, bawa cuman dompet kayak gitu, pakai bambu warna kuning, bersih bambunya. Jadi bayi tadi itu langsung gini tok, kasih salep, set. Sudah, nggak nangis. Sehingga mulai bayi dia itu berarti suci dan sempurna kemaluannya. Dan sudah tidak ada lagi masalah antar besar. Nah, karena kan nggak akan tanya, bayi, kamu berani apa enggak? Kecuali bayinya Nabi Isa. Qala inni Abdullah atanial kitabah wa ja'alani nabiyya. Oh, gitu. Makanya bapak-bapak ini kalau mau mengulangi lagi kitab juga nggak apa-apa. Kalau dulu tidak sempurna. Sempurna apa enggak? Saya kan nggak tahu. Nah, itu dia. Nabi Ibrahim saja umur 80 tahun itu di khitan. Nih, Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu caranya memotivasi anak-anak begitu. Dalam hal ibadah pun kita kasih hadiah. Nah, terus setiap kali anak melaksanakan ibadah dengan rasa qanaah, kerelaan tadi, kan butuh mendidik anak-anak untuk ridho, rela di khitan itu kan butuh effort. Ya effort, ya repot. Ya kan? Butuh keberanian, bapaknya harus berani, ibunya juga harus berani.
Berani nggak anak ini lihat darah nih? Gitu ya. Karena nggak takut dengan darah, gagal lah sana ini. Udah kadung diundang ini orang-orang satu kampung, ternyata gagal, nggak jadi. Di mana taruh kemaluan? Kecintaan dan penuh perasaan itu penting. Ya cinta sama anaknya, tapi jangan lalu karena ibunya takut jadi ditunda-tunda. Nanti aja nak, kalau udah naik kelas. Nanti aja nak, tahun depan lagi. Nanti aja nak, kalau nanti aja nanti sampai SMP. Gila yang mau nyunat. Ada lagi yang datang SMA. Astagfirullah, pakai kapak bro ini. Atau kalau anda pakai samurai. Nah, dan penuh perasaan. Jadi apa yang dirasakan anak, nak memang sakit nak pertama nak. Tapi nih, bapak udah siapkan hadiah. Kalau perlu PS5. Kalau ada PS7 tak berikan PS7. PS10 juga enggak apa-apa. Ya kan? Karena itu dorongan-dorongan Allah juga begitu. Kalau kamu sholat sendirian, nah cuman satu pahalanya. Tapi kalau kamu sholat berjamaah sama ayah, sama ibu di masjid, kamu pahalanya 27. Kan begitu caranya agama kita kasih motivasi juga. Kalau kamu nak sedekah, nak 700 kali lipat. Makanya anak-anak kalau sholat Jumat tuh kasihlah uang 5.000, 10.000. Dia masukkan sendiri tuh. Kamu pahalamu tuh. Gitu. Insya Allah. Itu caranya ya. Terus baju-bajunya anak-anak itu kalau sudah mulai Ramadan gini nih, yang kecil-kecil yang nggak cukup itu tolong di laundry, lalu kemudian di setrika, ditaruh di plastik, tulisi anak laki-laki, anak perempuan, nanti disedekahkan. Saya ini termasuk ustadz komunitas trail dan jeep syariah. Emang ada ustadz? Ya adalah, bang aja ada bang syariah. Ini trail juga ada yang syariah. Gimana maksudnya Ustaz? Mereka itu setiap bulan itu ada acara baksos. Bulan Ramadan mereka cari masjid-masjid untuk dibangun, untuk direnovasi. Dia cari kampung-kampung yang tidak bisa dijangkau. Misalnya kayak dulu di Wajah itu. Kampungnya jauh di atas. Itu hanya 14 kakak. Nggak ada listrik, nggak ada air. Di daerah tidak ada masjid, akhirnya kami bangun masjid. Semua rombongan berangkat ke sana. Berangkat duhur itu, sampainya baru maghrib. Di sana disiapkan berbuka, Masya Allah. Dan hanya bisa ditempuh oleh trail dan jeep. Lain-lainnya nggak bisa. Nah, kita bawalah itu pakaian-pakaian. Akhirnya berhari raya lah mereka dengan pakaian yang kita beri tadi. Senang, dari Permata Jingga saya tampung, dari semua majelis taklim semuanya saya tampung, binaan saya semua mengirimkan semua, termasuk ibu-ibu di sini juga boleh. Mukena ini tahun berapa ibu? Ada angkanya di situ. Kalau punya mukena, punya sarung, ditulisi tahunnya 2020. Sudah 5 tahun berarti itu. Jadi diberi angka biar kita mengerti, oh ini pakaian saya yang sudah lama. Gimana kalau ada pakaian baru yang lama harus keluar, itu rumusnya. Kalau ada mukena baru, mukena yang lama sedekahkan. Kalau ada sarung yang baru, sarung yang lama sedekahkan. Begitu nanti proses sirkulasi. Itu namanya tazkiyah, mensucikan, membersihkan, insya Allah ya. Dan mereka senang begitu hari raya itu mereka bilang, Mas, bertanya teman-teman yang off-roader itu, baju yang kemarin dikirimkan kami pakai hari raya, senang. Bajunya bagus-bagus. Gimana kiriman dari Permata Jingga? Gamisnya ya bermerek, mukena bermerek. Coba, ya Bapak Ibu nggak usah bermerek lah. Pokoknya kasihkan aja gitu ya. Yang penting masih layak. Dan mereka senang. Mereka udah, jangankan mikirkan baju, mikirkan apa yang dimakan besok aja tidak tahu. Ya, betapa senangnya kita bisa memberikan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Gimana? Setuju? Nah, nanti dikoordinir sama nih Pak Media.
maka ia akan lebih mudah untuk mengerjakan secara kontinu di waktu dewasa. Nah, ini maksudnya. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Insya Allah nanti akan lebih mudah. Buktinya cucu-cucu Nabi juga jadi orang-orang yang mulia semua. Menantu Nabi juga sama. Dulu Nabi kalau ngetes Ali bin Abi Thalib sebelum jadi menantu, itu disuruh sholat. Itu sebagai teknik kita kalau mau cari menantu, tes sholat. Nanti datang maghrib ya, gitu. Begitu maghrib, tolong jadi imam ya, gitu. Nanti jadi imam. Kita lihat dari bacaannya, kan enak sudah. Begitu tahu dia mau dites, baca Al-Baqarah, mati kau. Matilah sebelum sholat sudah. Jadi dia bilang waktu itu, Bapak Ibu, dan nih saya mau baca Al-Baqarah ya. Apa kata calon mertuanya? Cukup sudah saya terima saja kalau gitu. Disyariatkan memukul anak dengan pukulan yang tidak menyakitkan dalam rangka mendidik anak. Nah itu tadi, tidak menyakitkan itu karena kita pakai kain, seperti orang yang dikenai sapu tangan. Ya, pentingnya memisahkan anak-anak pada saat tidur ketika usia mereka sudah 10. Inilah pendidikan tarbiyatul jinsi, untuk menunjukkan bahwa jenis kelamin mereka berbeda. Kalaupun jenis kelaminnya sama pun, itu juga menghindari mereka nanti masuk dalam perilaku homoseksual. Ya, G, itulah yang sekarang itu digembar-gemborkan. Karena apa? Sudah terlambat. Mestinya pendidikannya dulu mulai kecil. Kalau sudah seperti itu, mereka kumpul setiap hari, ternyata seperti itu kejadiannya, ya karena kita tidak melakukan pendidikan preventif. Itu sudah kuratif. Nah, makanya lebih baik diawali dulu mencegah daripada mengobati, ya. Nah, berikutnya pentingnya memisahkan. Hukuman pukulan itu adalah sarana untuk takwim. Apa itu? Meluruskan anak, bukan intiqam. Beda ya. Kalau takwim itu adalah dari qawwama yuqawwimu takwim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi meluruskan. Suami meluruskan istri. Orang tua meluruskan anaknya. Gitu ya. Imam meluruskan makmum. Jadi ada proses bagaimana meluruskan. Sebelum sholat, sawwu sufufakum. Fa inna taswiyata suf min tamamis sholat. Luruskan. Nah, jadi ada perintah untuk meluruskan. Supaya anak-anak kita tidak bengkok. Supaya istri tidak bengkok. Supaya semua yang kita didik itu tidak keluar dari jalan yang lurus. Nah, kalau intikom itu balas dendam namanya, atau menyalurkan emosi kemarahan. Jadi Bapak Ibu, kalau anaknya belum mau sholat, ajaklah baik-baik bicara. Capek, ya kalau capek istirahat dulu. Mungkin ketiduran, diaturlah tidurnya. Itu caranya. Jadi pelan-pelan. Sama dengan ibadah yang lain, nak. Kalau kamu khatam Quran, hadiahnya nak sepeda. Kalau kamu nak nanti ini bisa hafal Quran nak 10, 20 atau 30 juz, umroh nak. Kan enak tuh. Anak saya itu Bapak Ibu biasa-biasa saja kok. Anak 5 itu. Tapi kalau sudah urusan pendidikan ibadah begini nih, saya selalu memotivasinya tidak main-main.
Anak saya semua itu sudah umroh semua. Karena memang saya yakin dengan begitu anak saya pasti. Terus yang 10 juz, anak nomor 2 itu udah diterima di Mesir. Padahal cuma 10 juz, bayangin. Kalau 10 juz saja sudah lulus di Mesir, nanti yang 20 sama 30 itu nanti jalan sendiri. Makanya yang kecil-kecil gini nih, Dok, ini berapa juz, Dok, kamu, Dok? Hah? Juz apa kamu sukanya, nak? Belikan aja jus apokat apa dulu gitu. Hah? Sering-sering lah minum jus apokat, nanti insya Allah kamu jus 1 bisa. Ya, one day one jus. Pertama bacalah dulu, nah, baca dulu. 1 hari 1 jus. Jadi kalau kamu bisa khatam dalam 1 bulan, ya kan? Karena 1 hari kan 1 jus. 1 hari 1 jus itu cara baginya begini. Kan 1 jus itu kan 10 lembar, ya kan? 20 halaman. Berarti habis sholat berapa? 2 lembar cukup. Subuh dulu 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, terus begitu maghrib berapa? Selesai 1 juz 1 hari. Nggak terasa. Tapi jangan disikat 1 juz itu habis maghrib, terasa nanti, atau habis subuh. Paling tidak habis subuh sama habis maghrib kalau tidak bisa setiap habis sholat. Nanti kamu 1 bulan itu pasti hatam, pasti. Kalau one day one juz. Minta hadiah sama ibunya, ya. Nanti ibunya hadiahnya dari bapaknya. Ya, bapaknya nanti hadiahnya dari takmir. Takmir nanti hadiahnya dari Ustaz. Bapak Ibu tahu kenapa Ustaz Adi Hidayat selalu kalau tausiah hadiahnya terakhir mesti umroh? Ya karena ada endorsementnya. Saya belum ada yang endorse soalnya. Ntar kalau saya ada yang endorse nanti semua tak pilih nanti. Siapa yang hafal Quran gitu kan? Doakan ya ada yang endorse ya. Sikap keras pada pendidik terkadang dibutuhkan untuk kebaikan anak didik. Ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, ya. Sikap keras adalah untuk menghalangi dan kepada orang yang keras kepala. Bersikap keras itu kadang diperlukan untuk orang yang dikasih. Ya. Perlunya pendidik menjelaskan alasan kenapa dia memukul anaknya. Nah, itu tadi. Kalau kamu enggak sholat nih bapak ibu yang nanti dihukum di neraka, kamu mau nggak bapak ibu disiksa? Nah, diajak bicara. Kalau kamu nggak sholat berarti kamu tega ya bapak ibu disiksa ya. Supaya tujuan untuk beri hukuman itu betul-betul mendidik, memberikan efek jera pada anak-anak. Tadi saya sampaikan ketika Ali belum jadi menantu Nabi, itu suruh sholat. Sholatlah engkau wahai Ali. Sudah sholat nih, selesai, assalamualaikum, karena langsung ditanya, Ali sorbannya yang warna merah atau warna hijau? Ali langsung jawab, hijau ya Rasul. Kamu berarti kamu tidak khusyuk. Kok bisa ditanya hadiah dia langsung nyebut dan dia kasih warna? Berarti kan mikir waktu dia sholat tadi, kira-kira dikasih apa ya sama Nabi. Nah gitu kan, kalau nanti seandainya dikasih sorban aku tak milih yang hijau. Nah itu dia, inilah dalil orang yang milih sorban hijau itu, ini dalilnya ini. Nah jadi akhirnya Ali, berarti kamu tadi sholatmu tidak khusyuk, ulangi lagi sholat. Nah jadi untuk ngetes calon menantu itu begitu caranya. Ya, sudah ada calonnya belum? Ya, siapkan hadiahnya dulu. Jadi pentingnya mendidik anak di atas kesucian dan kebersihan hati tadi dimulai dari apa? Khitan, untuk toharo dan istinja. Hendaknya seorang pendidik bisa bersikap bijaksana atau hikmah, menggunakan sarana syar'i yang cocok tadi untuk realisasi apa? Tujuan dengan metode thawab atau reward dan iqab punishment. Jadi thawab
Dan iqab itu sebenarnya adalah teori dalam Islam, kemudian diadopsi dalam pendidikan. Hendaknya pendidik memberikan fase-fase perkembangan anak, tadi umur 7, umur 10, terus mengawasi dan perhatikan anak didiknya secara berkesinambungan. Insya Allah nanti anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga ini menjadi titik tekan kita semua, dan dengan berakhirnya di bulan Sya'ban ini, maka kajian kita untuk tahun ini selesai. Insya Allah nanti dilanjutkan jika takmir berkenan setelah Ramadan dan hari raya. Adapun jadwalnya Ramadan nanti mengikuti jadwal berbuka ya, Insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak ada halangan dan bisa, serta sudah diminta saya untuk khutbah Idul Fitri di sini. Semoga diberikan umur yang panjang. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين